Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digi Fauzi Agustia, NIM 20421127. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman kepada siswa kita yang kita ajarkan tentang pengalaman kita belajar dulu waktu kuliah dan setiap siswa ataupun siswi, karena begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum. Maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus dilandaskan pada asas-asas tertentu. Seandainya kita membangun rumah ataupun musola tanpa landasan yang kuat, apakah kokoh? Pengembangan kurikulum hakikatnya adalah proses penyusunan tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta sebagaimana cara mempelajarinya. Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang memerlukan dasar-dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan yang mendalam dan mendasar, seperti halnya dalam menentukan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh suatu sekolah. Semua sekolah sudah memakai kurikulum K13, seperti halnya dalam menentukan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh suatu sekolah, harus ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan yang cermat dalam menentukan mata pelajaran serta pula ditetapkan rekomendasi dalam memilih kegiatan pembelajaran dan pengalaman belajar yang dapat menunjang pencapaian tujuan. Ditetapkan landasan-landasan pendidikan yang mendasari pengembangan kurikulum dengan apa adanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Pendidikan merupakan sebuah interaksi antara pendidik dan peserta pendidik. Di dalam interaksi tersebut terlihat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi berlangsung. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antar peserta pendidik dengan pendidik, dan juga antar peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Selanjutnya, yaitu landasan organisasi. Kurikulum merupakan rencana untuk kepentingan peserta didik, maka dari itu bahan atau isi pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan dapat tercapai. Dan selanjutnya adalah landasan sosiologi. Salah satu fungsi sekolah erat hubungan dengan kebutuhan masyarakat serta sejak mulanya didirikan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat demi kelanjutan hidup, perkembangan, dan kebahagiaan masyarakat. Yang selanjutnya, landasan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk salah satu landasan pengembangan kurikulum. Bahkan termasuk landasan yang tidak kalah pentingnya dengan landasan-landasan yang lainnya. Sebab itu landas ilmu dan teknologi itu sangat penting di era kita sekolah maupun kita kuliah. Baiklah, selanjutnya landasan pengembangan kurikulum itu sangat penting bagi kita, apalagi calon guru. Mengapa? Karena
Di era zaman sekarang kan zamannya teknologi. Apalagi zaman teknologi ini sangat penting bagi calon guru, apalagi kita sebagai calon guru. Semisal kita tidak bisa mengajar secara tatap muka, kita menggunakan Google Meet ataupun Zoom dan lain sebagainya. Itu kan sudah termasuk landasan ilmu dan teknologi. Cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan maupun khilafan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.